Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rina Amalia dari kelas 1D dengan NIM 6670240069. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana filsafat ilmu ke dalam dimensi ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi. Setelah itu saya akan menjelaskan ke dalam bentuk konteks dari politik dan juga pemerintah. Ontologi dalam konteks politik dan pemerintahan. Kita mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya kita maksud dengan beberapa konsep-konsep penting seperti negara, kekuasaan, dan keadilan. Apa saja yang kita bahas? Misalnya, dalam konteks kekuasaan, apa itu kekuasaan? Kita perlu bertanya kekuasaan itu sebenarnya apa? Apakah itu hanya tentang orang-orang yang berada di posisi tinggi, seperti presiden atau menteri? Atau apakah kekuasaan juga bisa ada di tangan rakyat, misalnya saat mereka memilih pemimpin dalam pemilu? Mengapa kekuasaan dianggap sah? Kita juga harus mempertimbangkan apa yang membuat kekuasaan itu bisa diterima oleh masyarakat. Misalnya, seseorang pemimpin dianggap sah jika ia terpilih melalui pemilu yang adil. Dalam konteks negara, apa itu negara? Ketika kita membicarakan negara, kita bertanya, negara itu benar-benar ada atau hanya ide? Negara bisa dilihat sebagai kumpulan orang dan institusi yang mengatur masyarakat. Namun, kita juga bisa memikirkan negara sebagai kekuasaan atau sesuatu yang dibangun dari kesepakatan dan identitas bersama. Apa tugas negara? Negara punya peran penting seperti menjaga keamanan, memberikan pelayanan publik, dan melindungi hak warganya. Jadi, kita perlu tahu apa sebenarnya fungsi-fungsi ini dan bagaimana mereka dijalankan. Dalam konteks keadilan, apa itu keadilan? Keadilan seringkali jadi tujuan utama dalam kebijakan publik. Kita bertanya, keadilan itu sama untuk semua orang atau tergantung situasi? Misalnya, keadilan sosial mungkin berarti memberikan perhatian lebih kepada kelompok yang kurang beruntung. Bagaimana keadilan diterapkan? Dalam praktiknya, kita perlu melihat bagaimana hukum dan kebijakan dibuat. Apakah semua orang diperlakukan dengan adil atau ada yang digantungkan dan ada yang dirugikan? Mengapa ini penting? Dengan memahami ontologi dalam politik, kita bisa lebih kritis terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Misalnya, dasar kebijakan. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, kita bisa bertanya, apakah kebijakan ini didasari pada pemahaman yang benar tentang masyarakat kita? Misalnya dalam evaluasi kebijakan, kita juga bisa menilai apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak berdasarkan definisi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai. Jadi, ontologi dalam konteks politik membantu kita untuk memahami lebih dalam tentang konsep-konsep dasar yang membentuk sistem pemerintahan dan kebijakan. Dengan memahami hakikat dari konsep-konsep, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih adil dalam bernegara. Ini membantu kita menjadi warga negara yang lebih aktif dan juga kritis. Filsafat ilmu dalam dimensi epistemologi membahas bagaimana kita mengetahui sesuatu dan memastikan bahwa pengetahuan tersebut benar. Dalam konteks politik dan pemerintahan, ini membantu kita untuk memahami dasar-dasar ilmu politik dan bagaimana keputusan diambil berdasarkan pengetahuan yang teruji. Yang pertama, sumber pengetahuan. Di dalam politik, epistemologi bertanya, dari mana kita mendapatkan pengetahuan politik? Misalnya, apakah kita bergantung pada data empiris atau teori yang dibangun oleh para ahli? Dalam pemerintahan ini bisa berarti mengandalkan laporan statistik untuk menyusun kebijakan atau menggunakan pengalaman sejarah untuk memahami pola politik. Yang kedua, kebenaran seringkali subjektif dalam politik. Epistemologi membantu kita mengevaluasi apakah keputusan pemerintah didasarkan ada fakta yang benar atau hanya opini yang populer. Misalnya, apakah suatu kebijakan ekonomi berdasarkan data valid atau hanya strategi politik untuk mendapatkan suara?
Yang ketiga, epistemologi mendorong penggunaan metode yang sistematis untuk memverifikasi klaim. Jika pemerintah mengklaim program tertentu mengurangi kemiskinan, epistemologi mengajarkan kita untuk memverifikasi itu dengan bukti dan analisis yang transparan. Yang keempat, epistemologi membantu memastikan bahwa kebijakan publik tidak dibuat berdasarkan asumsi atau bias, melainkan berdasarkan pengetahuan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini penting untuk menjaga keadilan dan efektivitas pemerintahan. Singkatnya, epistemologi dalam filsafat ilmu mengajarkan kita untuk bertanya bagaimana kita tahu sesuatu itu benar dalam politik dan pemerintahan. Ini penting untuk menciptakan keputusan yang adil, rasional, dan berbasis bukti. Dalam konteks politik dan pemerintahan, filsafat ilmu dalam dimensi aksiologi membahas untuk apa ilmu itu digunakan atau apa nilai dan manfaat dari ilmu politik masyarakat. Ini berfokus pada aspek kegunaan dan etika dari penerapan ilmu politik dan pemerintahan. Manfaat ilmu politik dan pemerintahan, aksiologi melihat bagaimana ilmu politik digunakan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan harmoni dalam masyarakat. Misalnya, ilmu politik membantu menciptakan kebijakan publik yang adil dan efektif. Pemerintahan yang memahami ilmu politik bisa mengelola negara dengan lebih baik untuk kepentingan rakyat. Nilai-nilai di dalam politik atau aksiologi. Kita bertanya apakah kebijakan atau tindakan politik itu sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika? Contohnya, apakah keputusan pemerintah mengutamakan keadilan sosial? Pertimbangan etika di dalam kekuasaan politik harus digunakan secara bertanggung jawab. Aksiologi mempertanyakan apakah kekuasaan digunakan untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Aksiologi dalam politik dan pemerintahan menekankan pentingnya manfaat dan tanggung jawab etis dalam setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan politik. Dengan memahami dimensi ini, kita bisa memastikan bahwa ilmu politik dan pemerintahan tidak hanya digunakan untuk mencapai kekuasaan, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat luas.